Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam ditangkap di batang kuis. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah masih menangis. Apa kabar bapak ibu semua sehat? Kullu amrin balik semua amal yang baik walau yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah bahwa apa maka amal itu putus, maktub barakah, tak ada berkahnya, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin balik semua amal yang baik walau yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dimulai dengan pujian kepada Allah alhamdulillah bahwa apa putus, tak bisa jadi bekal menghadap Allah, tinggal hanya di dunia saja. Kita ingin majlis yang mulia hari ini kita bawa sebagai bekal menghadap Allah, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak disebut namanya dalam majlis itu maka majlis menjadi antana jifah, majlis antana busuk bau, jifah bangkai berulat bernanah. Kita tak mau majlis mulia, majlis khatam Quran, majlis tahfiz, majlis bersama para ulama menjadi majlis bangkai busuk berbau. Maka kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada anak-anak, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hadapan saya ini umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau diakui, sayang kepada anak-anak. Semua anak-anak santri ini saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua orang tua, alim ulama, ini kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, penasehat Pondok Pesantren Tahfiz Alif At-Thaibah Fadilatul Ustaz Yai Haji Idris Ramli hafizahullah matta'alallahu bi umrihi. Mudah-mudahan Kiai panjang umur, sehat badan, selalu ada waktu kesempatan untuk menjenguk kita di Sumatera Utara. Mudir Ma'had pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Alif Abi Muhammad Hamdan, diberikan Allah kelapangan rezeki sehingga bisa menolong agama Allah dengan harta, dengan kekuasaan, dengan nyawa, dengan apa yang diberikan Allah padanya insyaallah. Hadir bersama kita Abi Maulana Syarifuddin. Beliau benteng pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa memakai topi baja. Sudah lama sama tausiah, baru inilah diapit dua singa aswaja. Kanan singa, kiri singa, yang di tengah kucing Angora. Lihat Allah. Hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Fahfus Salam Abi Dr. Fahmi Karimuddin. Beserta pimpinan pondok-pondok pesantren, ada juga saudara-saudara kita yang nanti dalam luar negeri yang tak dapat disebut satu persatu. Ada juga bersama kita ketua tim Ustaz Abdul Somad yang mengarah, membawa, mensurvei sebelum acara ini sudah melihat. Ini ketua tim Ustaz Abdul Somad, namanya Ustaz Iqbal Sauki Lulungan LC alumni Al-Azhar angkatan 94. Ustaz Abdul Somad 98, kakak kelas 4 tahun. Mohon berdiri dulu Ustaz Iqbal Sauki Lulungan. Nah, ini dia orang. Mana tahu ada nampak di jalan nanti balik. Yang dulu Bang. Di sebelah beliau ini juga tim Ustaz Abdul Somad, namanya Bang Khairuddin, yang mengawal, mengawasi, membawa, mensurvei, menunjukkan tempat belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah Bang Darwis Halomuat Harahap. Nah, ini juga. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik. Saya murni da'i, tapi orang-orang ini orang-orang baik. Tadi kata Kiai Idris Ramli, kita pilih orang baik. Ustaz Iqbal Sauki ini calon
DPRD provinsi, Bang Hairudin DPRD kota, Bang Darwis Halomuan calon DPD. Saya tak boleh kampanye. Kalau kampanye itu tolong sebelum ini ya anjing. Kalau memperkenalkan boleh, bukan kata saya, kata Kiai Idrus Ramli. Yang paling selamat itu ikut Kiai. Ada silakan duduk. Ustadz ini tak adil, yang disapanya cuma Kiai, cuma dia saja. Padahal kami yang lebih awal datang dari duduk dari awal, sempat sarapan kami di rumah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Coba tengok ke sebelah kanan. Ada pamflet tulisan warna kuning. Pondok Pesantren Tahfiz dan Alim Kitab Kuning At-Thayyibah Putra. Pondok. Kenapa disebut pondok? Karena memang anak-anak datang membuat pondok. Awalnya mereka membuat pondok untuk tempat rumah mereka. Mereka mencacakkan tiangnya, membuat dindingnya, memakai alasnya, meletakkan daun atapnya, lalu tidur di sana. Itulah awal asal muasal pondok. Kalau mau melihat pondok tua seperti ini, didirikan tahun 1912. Guru-guru kita berasal dari sana. Di antaranya guru saya di Muallimin Al-Wasliyah Medan, Simpang Marendal, Unifa dulu. Namanya Ustadz Hafiz Yazid. Tamat dari pondok itu. Namanya Pondok Mustafawiyah Purba. Karena memang awal asalnya memang betul-betul pondok. Jadi kalau nanti orang bertanya, mana pondok pesantren At-Thayyibah? Ini. Mana pondoknya? Ini pondok yang sudah bermetamorfosa. Sudah mengalami perubahan-perubahan. Tapi aslinya, asalnya tetaplah pondok. Masukkan anak ke pondok. Anak saya, anak adik saya, anak kakak saya, anak jamaah saya, keponakan saya, tidak ada tawar-menawar. Wajib masuk pondok. Anak adik saya, kau wajib masuk pondok. Kalau tak masuk pondok, ku pecat jadi keponakan. Karena kalau anak masuk pondok, dia akan menghormati ayahnya. Dia tahu susah jerih payah ayah membuat rumah. Kalau tidak, dibanting-bantingnya pintu. Anak saya ini Pak Ustadz, cemanalah menasehatinya. Kenapa? Pintu kamar mandi udah 3 kali ganti Pak Ustadz. Kunci rusak semua. Kenapa? Karena dia tidak tahu rasanya membuat rumah. Bagaimana sulit susahnya. Tapi kalau dia pernah mondok. Begitu juga kalau anak ibu perempuan di pondok, dia akan menutup auratnya. Lihatlah santri-santri pondok pesantren Thayyibah. Jangankan rambutnya, jangankan kulitnya, jangankan tangannya, biji matanya saja yang nampak. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua. SD masih boleh di rumah. TK masih boleh di rumah. Tapi kalau sudah level SMP, SMA, tidak ada tawar-menawar. Masukkan ke pondok pesantren. Sudah kusampaikan ya Allah. Jamaah yang mau masukkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu, insya. Yang sudah kasih tahu juga mau masuk. Disalahkan. Anak saya ini Pak Ustadz kena narkoba, kena game online, kena kecanduan pinjaman online. Anak ibu yang kena pinjaman online, enggak katanya saya Pak Ustadz. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, selamatkan dari lem kambing, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari sabu-sabu dan ganja, selamatkan dari buah kecubung, selamatkan dari kopi yang campur spiritus. Yang saya cakapkan semua itu fakta terjadi di tengah masyarakat. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tidak betul? Tapi tidak betul, tengok anaknya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok. Iya Pak Ustadz, tadi saya bingung mau masuk ke pondok mana. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren Tahfiz Alim Kitab Kuning At-Thayyibah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Nanti kami potong videonya, saya upload ke Instagram dan akun sosial yang followernya 8 juta itu.
Maksudnya yang belum bodoh-bodoh. Tak ada isinya apa-apa. Coba lah tengok Instagram Ustaz Somad, isinya hanya iklan pesantren, iklan gula merah, iklan cendol, iklan kerupuk. Kenapa lah Instagram Ustaz Somad isinya iklan-iklan semua? Karena memang saya selalu mengajak umat untuk membangkitkan ekonomi umat dan pendidikan. Supaya nanti kalau saya ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Abdul Somad, sudah kau arahkan mereka memasukkan anaknya ke pondok? Sudah. Ada mereka masukkan? Aku tak tahu, tak kutanya lagi. Tapi saya husnuzon, insya Allah selamatlah anak-anak kita dunia akhirat. Amin. Betapa bahagianya tadi tahfiz 30 juz. Melelehlah air mata. Inilah yang mesti disosialisasikan. Ini mesti diteruskan, diiklankan, disosialisasikan dari Sabang sampai Papua, ditiru oleh orang Malaysia, diikut Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Thailand, dan Moro sampai ke seluruh dunia. Terinspirasi dari pesantren At-Thayyibah nanti insya Allah. Amin. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang fenomena orang tua duduk di kursi, anak menangis, itu bukan karena hafal Quran. Apa? Pas mau nikah. Berikutnya acara sungkem. Oh, anak pun menangislah di situ. Mama. Emaknya pun menangis, tamu semua ketawa. Kenapa? Rupanya lepas bulu mata emak tuh. Ada plan dapat videonya? Kalau tak dapat nanti ku kirim. Apa yang terjadi ini? Kalau memang betul sayang sama orang tua yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, yang sudah menyusukan 2 tahun, mengeluarkan kalian meregang nyawa, bagaimana menebusnya? Tunjukkan kalian hafal Quran seperti santri pesantren At-Thayyibah. Allahu Akbar. Dari bunyi Allahu Akbarnya ragu-ragu tengok. Allahu Akbar. Orang tuh menghafal 30 juz bolak-balik. Ini tinggal Allahu Akbar pun payah kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu gunanya ngusir setan. Allahu Akbar, setan lari. Ini kalau Allahu Akbar, kata setan, kau serius apa enggak, kata dia. Aku kalau kau serius aku cabut, kata dia. Kalau enggak aku sini aja, kata dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang tua banyak khawatir kalau aku mati nanti anakku makan apa? Jangan khawatir. Orang tua banyak khawatir nanti kalau aku mati anakku kerja apa? Yang paling mengkhawatirkan adalah anakmu tak bisa mengikat tali sepatu. Penyakit apa pula itu Pak Ustaz? Kenapa anak tak bisa mengikat tali sepatu? Karena anak pas mau sekolah, ditengoknya sepatunya diikatkan, ditengoknya piring disuapkan, ditengoknya pakaian dicucikan, bajunya dikancingkan, makanan disuapkan. Ketika ibu mati, dia pun ikut mati. Anak tidak bisa mandiri. Tapi kalau anak di pondok pesantren At-Thayyibah, dia bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa Ustaz sebut terus At-Thayyibah nih? Memang begitu, dia tiap 5 menit sebut terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sayang sama anak, bukan dibuatkan rumah dengan kamar yang besar, pakai AC, pakai TV layar besar, dikasih gadget, kasih internet, wifi, 24 jam tak putus. Bukan begitu sayang sama anak. Kalau sayang sama anak, antarkan ke pesantren At-Thayyibah, daftar segera sebelum tanggal penutupan ini. Ingat, kuota terbatas. Setuju? Dari bunyinya macam tak setuju. Setuju? Semanalah Pak Ustadz, anakku udah masuk sekolah SMP, SMA semua, keluarkan, tarik ke pesantren. Mau jadi apa dia di sekolah di sana? Pakai celana pendek, hitam pula tuh. Hitam-hitam setampuk manggi, sudah hitam lutut berkudis. Masukkan anak ke pondok. Ini kalau ditanya anak kau di mana? Anakku di SMP. Anakku di mana? Anakku SMP negeri. Anakku di mana? Itulah kemarin nggak lulus di SMP, aku masukkan ke pondok. Kau pikir pondok tempat pembuangan orang bodoh? Pondok ini tempat anak yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Di sini dia dilatih mandiri, sehat, badannya sehat. Kenapa sehat? Tengoklah dia main futsal tadi, ada lapangannya di dalam. Saya memang belum nengok, tapi videonya udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruangannya pakai AC.
Nanti kalau dia jadi orang kaya, kalau dia jadi orang hebat, terbiasa dia pakai kamar pakai AC. Jangan macam Ustaz Somad. Setiap di hotel matikan AC. Asal pakai AC masuk angin. Kenapa? Sekolah dulu tak pakai AC. Kalau ku ceritakan penderitaanku sekolah dulu, tak usahlah ku ceritakan. Nanti anak-anak ini bilang, itu derita lo kali. Bersyukur kalian, mantap, ganteng-ganteng, luar biasa. Ibu-ibu, kalau mau mencari menantu, booking dari sekarang. Ini bukan ecek-ecek, ini bukan kaleng-kaleng. Hafal Quran. Jangan nanti setelah anak menikah menangis air mata darah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh kita jumpa Pak Ustaz? Ada apa Bu? Saya bawa anak perempuan saya udah berbini Bu. Ini masalah keluarga Pak Ustaz. Oke, kita jumpa di mana? Di masjid. Sampai di masjid menangislah ibu nih membawa anaknya. Ibu kenapa menangis? Kenapa Bu? Pulang lagu kok nangis terus. Anakku ini Pak Ustaz, anakku ini perawat Pak Ustaz, udah kerja di rumah sakit. Jadi kenapa dia lakinya Pak Ustaz? Kenapa lakinya? Pecandu narkoba Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki udah pecandu narkoba, ini cerita bubur juga lagi. Maka kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, meminang cucumu, meminang keponakanmu, maka lihatlah pertama agamanya. Din, betapa senangnya bersorban, berkopiah putih, pakai jubah 2 lapis. Allahu Akbar. Sayangnya saya tak ada pula anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, ku booking dari sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak-anak penghafal Quran semuanya insyaallah. Pondok. Anak yang tidak di pondok, habis mandi dicampakkannya anduknya. Habis mandi, pagi celana dibuangnya, siang sore baju siang. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa susah mencuci. Dianggapnya maknya pembantu. Tapi kalau dia di pondok, anduk diletakkannya di tempat. Dia dididik disiplin. Biasa di pondok. Maka kalau mau mendidik anak, bapak boleh profesor, bapak boleh jenderal bintang 4, ibu boleh dokter spesialis, tapi masalah pendidikan anak hanya tinggal satu lagi, serahkan ke habis pondok. Berikutnya pesantren, tempat orang belajar mantra. Yang dibaca tuh mantra. Orang yang membaca mantra namanya mantri. Kalau laki-laki namanya santri. Yang mengajar itu namanya resi. Dulu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, tradisi mengantarkan anak. Seorang bapak dan ibu membawa anaknya. Wahai maharesi, tolong ajarkan anak saya mantra-mantra. Nanti dia menjadi seorang mantri. Mantri itu bukan tukang sunat anak di kampung. Itu menurut Sesebek, seorang antropolog, ketika dia meneliti tentang Indonesia, dari mana asal muasal pondok sebelum Islam datang. Tempatnya belajar itu dari kata santri menjadi pesantren. Ketika Islam datang, resinya berubah menjadi kiai, mantranya berubah menjadi nazam, menjadi Quran, menjadi hadis, menjadi matan alfiyah, menjadi matan al-ajurrumiyah, menjadi matan kawakib durriyah, menjadi matan al-imriti, menjadi nazam-nazam syair. Itu hebatnya agama Islam. Al-muhafazatu alal qadimis salih, yang lama-lama yang bagus-bagus dijaga. Wal akhzu bil jadidil aslah, selama dia baik maka bisa dijaga dan dipelihara. Kalau di Aceh namanya dayah, kalau aku sangka ular jatuh. Kalau di Jawa namanya pesantren, maka disebutlah dia pondok pesan. Anak kau di mana? Boarding school. Boarding school maknanya apa? Tidur makan ada asramanya. Saya sudah banyak nengok boarding school. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, pulang gemuk sehat putih. Ini orang apa kambing ternak? Kalau cuma makan tidur, bagus tidur di hotel.
maka ini adalah pondok pesantren. Makannya di pesantren, tidurnya di pesantren, tapi belajar kitab. Dari yang paling bawah matan takrib, naik ke atas Fathul Qarib, sampai ke atas I'anatul Talibin, sampai ke atas kitab Mahalli, sampai ke atas Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal 676. Oh, tak puas, mazhab Syafi'inya sudah matang, baca kitab mazhab-mazhab lain sebagai pengetahuan. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd. Apa maknanya? Bukan dia mau campur-campur mazhab, tapi dia tahu bahwa Hanafi Ahlus Sunnah, Maliki Ahlus Sunnah, Syafi'i Ahlus Sunnah, Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disinilah dia belajar, di pondok pesantren. Anak kau di mana? Anakku dapat beasiswa SMP Plus. Anak kau di mana? Anakku lulus SMP negeri. Anak kau di mana? Itulah kemarin nggak diterima pula, jadi ku masukkan ke pesantren daripada tak sekolah. Kalau ada orang tua yang begini, ini berarti orang tua yang bodak. Masa pula disepelekannya pesantren? Pesantren tempat orang alim, pesantren tempat orang takwa, masa disamakannya? Nggak bisa begitu, guys. Ini bukan main-main, ini pesantren. Ada karomahnya, ada kemuliaannya. Indonesia ini merdeka karena pesantren. Dari mana ceritanya Indonesia merdeka karena pesantren? Indonesia merdeka ini kan 17 Agustus 1945. 17 Agustus 45 itu hari Jumat. Bulannya Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Harinya hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang menggerek bendera dalam keadaan puasa. Belanda itu takut karena teriakan orang puasa. Orang puasa itu teriakannya kuat, tak takut mati. Serang Belanda, takbir. Tak kuat karena kenyang. Kalau orang lapar dia kuat, orang kenyang mana kuat dia. Datanglah orang, Bung Tomo, Jenderal Sudirman mengirim utusan kepada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ke pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, minta fatwa. Karena orang tak percaya kalau cuma ngomong tentara, polisi, tentara, orang tak percaya. Tapi ketika yang ngomong adalah kiai, Tuan Syekh, Abu Abi Maulana, alim ulama, Tuan Guru, mereka mengeluarkan fatwa. Meletuslah perang melawan Belanda, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanggal 10 November. 10 November Hari Pahlawan, betul. Tapi Hari Pahlawan, kenapa mereka mati syahid, berani mati syahid, meninggalkan anak, meninggalkan bini, meninggalkan kampung, rela mati syahid? Karena yang mengajarkan itu adalah ulama melalui fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau ditanya anak-anak ini, Oktober, November bulan apa? Bulan hujan. Karena ber kita nampung ember. 22 Oktober keluar fatwa resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, mati syahid. Siapa yang tidak melawan Belanda, pengkhianat, masuk neraka. Siapa yang mati syahid, tidak merasakan sakratul maut, kal qarsi, hanya seperti cubitan halus di kulit. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk neraka. Neraka pula. Langsung masuk ke dalam surga. Itulah mereka berani. Akhirnya mereka pun gugur sebagai syahid. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya para syuhada. Tanah yang kita injak adalah kafannya para syuhada. Sebagai penghargaannya dikasihlah sila pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha. Itu mesti jelas anak pesantren jawab. Jangan nanti ditanya, kalian anak pesantren? Iya. Dari pondok? Iya. Apa kontribusi pondok untuk negeri ini? Jelaskan. Ini udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin di pondok kami. Bisa kau ulang? Lupa pula aku apa kata dia kemarin. Bagi yang tak bisa mengulang, mudah. Anak-anak pesantren ini kecil lah ceramah Ustaz Somad. Sedang Quran ada di kepala kami, apalagi ceramahnya yang cuma sejam kata mereka. Bapak ibu kami tak ingat Pak Ustadz. Senang, ulang tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang.
pondok pesantren. Berikutnya adalah tahfiz. Kalau udah tua macam saya ini, umur 25, 26 begini, umur ini bukan masalah angka, ini masalah rasa. Nanti kalian baru ingat, dulu saya kalau disuruh orang bertanya, ditanya pertanyaan, kau apa pertanyaannya, kau apa pertanyaannya, kau apa pertanyaan, ingat saya. Sekarang satu orang bertanya 3 pertanyaan, saya jawab 1, habis itu nanya, apa tadi yang kedua, apa tadi yang ketiga. Umur tak bisa dilawan. Makanya ada namanya, istilahnya kalau kampung kami istilahnya itu namanya the golden age. Golden artinya emas, age artinya umur, umur emas. Umur emas ini tak terulang kembali. Kalau sudah tua tak bisa diulang, karena umur bukan isi ulang, umur bukan paket, umur bukan air galon. Maka usia emas kalian anak-anakku, jangan sampai kalian keluar. Kalian dirusak oleh internet, kalian dirusak oleh Facebook, scroll. Kalau tak percaya tanya emak sama ayah kalian. Maka pikiran kalian harus di pondok. Saya tak mau mendengar kabar ada santri yang sore-sore duduk di bawah pohon lalang. Kenapa aku dibuang kemari? Jangan-jangan aku ini anak yatim. Jangan-jangan aku ini jumpa bapakku dulu di kardus dibuang. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Karena sayang mak ayah kalian lah di sini. Kenapa? Karena the golden age, usia emas, masanya diisi kepala dengan Al-Quran. Bangun subuh jam 4 tahajud, habis tahajud ngapal 1 halaman, 2 halaman, 3 lembar, 4 lembar. Habis itu sholat subuh murajaah, ngulang hafalan yang lama. Habis itu sarapan pagi, masuk kelas, tetap belajar kitab. Habis itu ba'da zuhur ke asar, murajaah. Asar ke maghrib, olahraga. Jam 6 mandi, bersih-bersih. Maghrib ke isya, murajaah, hafalan yang lama, hafalan yang baru. Habis isya jam 10, murajaah, yang lama yang baru, ditasmikkan, didengarkan kepada syekh, kepada ustadz. Alumni dari IIKI, PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran. Ini kegiatan full 24 jam untuk mengasah otak dan pikiran kita. Bu, kita pak yang udah tua-tua ini, udahlah banyak-banyak istighfar aja lah. Datanglah orang sudah tua, Pak Ustadz saya mau ngapal Quran. Nama anak bapak siapa aja? Ada, lupa Pak Ustadz. Udahlah pak, banyak-banyak istighfar aja lah pak, malaikat maut udah dekat. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Tak Ustadz jaga perasaan kami nih, kami kan udah tua, menyinggung perasaan Ustadz nih. Kalau mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Maksud saya, kalau kita dulu tak sempat ngapal Quran, kalau kita tidak di pondok, balaskan sakit hati kita. Aku dulu jahat Pak Ustadz, aku dulu tak sekolah Pak Ustadz, aku dulu tak mengaji Pak Ustadz, aku tak pandai baca Quran Pak Ustadz. Aku balaskan, anakku mesti hafal Quran. Di mana aku masukkan anakku Pak Ustadz? Daftarkan segera ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran At-Thayyibah. Ini sekarang banyak orang tua, aku ini dulu bodoh Pak Ustadz, terus anakku mesti lebih bodoh dari aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahfiz Quran. Setelah hafal 30 juz, didengarkan ke guru sebagaimana Nabi mendengarkan bacaan Jibril. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Jibril membacakan ayat, jangan kau gerakkan lidahmu wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang mengumpulkannya dan kami juga membacakannya. Nah, Jibril membacakan, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Begitulah sampai ke sekarang, guru membaca, murid mendengar, murid menghafal, guru mendengarkan bacaan, duduk sekali duduk dari alif lam mim, dari al-fatihah sampai ke an-nas. Setelah lulus 30 juz, itulah yang diwisuda, wisuda 4 orang pilihan-pilihan tadi. Abdul Somad tak pernah membanguni 4 anak tadi malam, bangun, tak pernah. Abdul Somad tak pernah mendengarkan hafalannya. Abdul Somad tak pernah bersusah payah mengajarkannya. Yang bersusah payah guru-gurunya, bangun malam, murajaah, mendengarkan. Tapi pas giliran wisuda, penyerahan ijazah oleh Abdul Somad dan seterusnya, majulah. Apa yang ada perasaan Ustadz? Apa perasaan Ustadz tadi? Kayak itu suami pembinanya.
Abi Muhammad Hamdan adalah muasisnya. Tiba-tiba Abdul Somad datang menyerahkan ijazahnya. Itu penghormatan luar biasa. Ketika anak-anak ini nanti disuruh Allah kasih syafaat, hai anak penghafal Quran, ya, siapa yang kau kasih syafaat? Makku karena melahirkan aku. Siapa lagi? Ayahku karena mencari makan. Siapa lagi? Saudara-saudara kandungku. Siapa lagi? Kiai Idrus Romli pembinaku. Siapa lagi? Abi Muhammad. Siapa lagi? Ustaz Abdul Somad. Saya sebetulnya mau booking aja. Mana tahu kita. Ustaz kan pahalanya banyak. Ustaz ceramah ke sana, ceramah ke sini. Saya tak yakin saya ceramah saya ini pahalanya masih ada. Sudah habis sudah. Dihabiskan siapa? Dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Dipuji orang, disanjung orang, dimuliakan orang, sampai kemari disediakan kursi tingginya bukan main. Masya Allah, terduduklah saya begini. Apa tak mengembang lubang hidung saya? Sampai kemari dimuliakan, disebut yang berhormat, profesor, dokter, udah hampir kursi. Itu maka saya megang tisu tadi segini. Kena ujub. Ijabur rajul binafsihi unwadu dha'fi aqlihi. Kalau ada orang ujub terhadap dirinya, itu tanda akalnya lemah. Saya masih husnuzon pada Allah, boleh jadi saya masuk surga karena doa anak-anak penghafal Quran tadi. Masih banyak lagi. Anak-anakku, mau kalian mendoakan Ustaz? Masya Allah, aku udah booking kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Quran yang kita baca? Quran yang kita baca ini namanya riwayat Hafs. Imam Hafs dapat dari mana? Imam Hafs dari Imam Asim. Imam Asim dari mana? Imam Asim dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abu Rahman As-Sulami dapat dari mana? Dari 4 orang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Utsman bin Affan, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tunjukkan saya kitab suci di dunia yang masih dengan bahasa aslinya, yang bisa dihafal orang dari awal sampai akhir. Kalau ada agama di dunia yang bisa mendatangkan kitab sucinya, yang bahasa aslinya dibaca dari awal sampai akhir, tidak menengok kertas. Kalau ada, datangkan ke sini. Kalau ada, potong telinga saya sebelah. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz Somad, Somad yang mana? Itu Somad yang telinganya hilang sebelah, gara-gara tertaruh. Seandainya Quran terbakar di seluruh dunia, na'udzubillah, apakah Al-Quran hilang? Quran tetap ada. Di mana Quran ada? Quran ada di pondok pesantren At-Thayyibah. Dan itu adalah anak-anak bapak ibu sekalian. Bangga apa tidak ibu? Aku mengandung 9 bulan 10 hari Pak Ustaz. Siapa yang ibu kandung? Calon penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Aku mengandung 9 bulan 10 hari Pak Ustaz. Siapa yang ibu kandung? Calon yang ditangkap KPK. Na'udzubillah. Tapi ibu-ibu wali santri sekalian, aku mengandung Pak Ustaz. Siapa yang ibu kandung? Penghafal Quran, dalam kepalanya ada 30 juz Pak Ustaz. Ibu dalam kepala ibu berapa juz? Ada juz 30 Pak Ustaz. Itu pun kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul Pak Ustaz. Tergantung uang belanja Pak Ustaz. Kalau banyak muncul dia. Pas ada bulan hilang semua Pak Ustaz. Betul kan Bu? Iya, betul. Ibu yang sudah punya anak di pondok pesantren tahfiz Quran, tolong di rumah jaga dia pas libur. Karena menanam itu bukan senang, mencari tanahnya, mencari bibitnya, menyiramnya, merawatnya, dijauhkan dari rumput. Mereka di sini susah menjaga anak bapak, Pak, anak ibu. Sampai di rumah kalian kasih dia handphone, kalian kasih dia TV, kalian kasih dia wifi, rusak dia. Menangis dia kan? Jangan sampai macam membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir di tepi pantai, tapi begitu datang ombak sekali hilang. Di sini dia diajarkan pakai jilbab panjang, pakai cadar, baju panjang, rambutnya tak nampak, pipinya tak nampak. Sampai di rumah ditengoknya maknya keluar kamar macam mak lampir. Rambut bergerabang macam sundil bolong. Di sini dia diajarkan laki-laki, cobalah tengok, berjubah 2 lapis, pakai kain sarung, pakai sorban, kepalanya bertutup. Sampai di rumah ditengoknya bapaknya pakai celana pendek. Jangan rusak anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup menjaga mereka, serahkan ke pondok. Tapi selama mereka libur pulang ke rumah, jaga. Kalau tak sanggup menjaga di rumah, mohon maaf ya nak, kau suruh balik pondok lagi.
Soalnya daripada di rumah nanti kau rusak. Siapa yang merusak aku ya? Aku yang merusak. Aku ini agak setengah setan lagi. Mudah-mudahan bapaknya menjadi soleh karena anaknya penghafal Quran. Ibunya juga malu menampakkan rambutnya gerabang 3 warna merah kuning kelabu. Kenapa? Karena anak ibu sudah penghafal Quran, Bu. Jaga harkat martabatnya, jaga kebaikannya. Di sini mereka tak ada campur laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sana, yang laki-laki sini. Sampai ke rumah terkejut dia, ditengoknya abangnya, bapaknya, semua tamu-tamu datang ketawa. Padahal di sini dia dijaga dengan adab-adab Islam, bermarwah, berakhlakul karimah. Ini semua tanggung jawab kita. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Semua nikmat akan ditanya. Berapa hembusan nafas, berapa lintasan pikiran, berapa detak jantung, berapa buah pinggang yang sudah mencuci darah. Tapi di antara nikmat yang besar adalah anak soleh, kan soman. Putus. Idza mata al-insan, kalau manusia mati putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa yang mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh. Doakan anak Ustaz Abdul Somad supaya soleh-soleh. Dari bunyinya macam tak setuju, macam marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah ibu bapak cari makan yang halal, kasih. Kalau menjenguk anak kemari, jangan bawakan air mata. Ini banyak datang jenguk anak ke pondok, baru datang udah menangis. Begitu dipegang, mana kamar kau nak? Mana kamar kau nak? Ini kamarnya mak. Menengok kasurnya tipis. Mana tempat makan kau? Mana tempat makan? Menengok. Kuatkan semangat. Anak tuh mengadu, ibu kasih semangat. Mak, kasurku tipis, masih lumayan. Kalau kau di rumah, ku cabut kasur. Bangkitkan semangat. Begitu. Tepuk bahunya. Semangat kau di sini. Aku ingin kau penghafal Quran. Aku ingin menolong. Kau yang menolong aku nanti sudah mati. Kau yang mengasihi aku syafaat. Begitu. Kalau mau nangis pas sudah keluar dari komplek ini, udah agak-agak jauh sedikit, jauh, dekat-dekat tembung sana, barulah nangis. Dekat kebun-kebun dulu banyak kebun-kebun tebu di situ, barulah nangis. Sudah tengok tak ada orang, bangkitkan semangat. Kalau anak mengadu, bangkitkan. Mohon maaf adik-adik, boleh saya bertanya, kalian dijenguk orang tua berapa sebulan, berapa kali? Sebulan sekali. Saya dulu di pesantren Darul Arafah Lau Bakeri, Deli Serdang. Orang tua saya di Kabupaten Pelalawan di Riau. Saya dijenguk setahun sekali. Dari Pelalawan ke Medan naik bis 12 jam. Bisnya sudah punah udah, namanya SDH, Sipirok Dolok Hole. Setahun sekali saya dijenguk. Untunglah saya dijenguk setahun sekali. Kalau tidak, mungkin saya akan jadi anak mama, anak papa, manja, tak tahu diuntung. Lapar sedikit, ma. Mau sekolah, ma. Mau kuliah, ma. Mau berbini, ma. Anak lahir, ma. Mati maknya. Stres, depresi. Maka kalian dijenguk sini. Ibu-ibu, nanti setelah pengajian ini tolong anaknya jenguk setahun sekali. Siap? Saya tahu itu cuma ngetes aja. Ini ada anak sudah dimasuk di pesantren, menangis sampai biji mata bengkak sebesar bakso. Datanglah suaminya, nanya, Ustaz Somad, cemana nih biniku udah nangis 3 hari 3 malam. Gini cara bapak nasihatinya, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena dia pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti saat dia menjadi LGBT. Oh gitu caranya Pak Ustadz? Iya. Pulang dia ke rumah, tengoknya bininya menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti anak kau pecandu narkoba, penjahat. Dibalas sama bininya, enak aja kau ngomong, aku yang mengandung. Betul Pak Ustadz, kalah aku sama biniku Pak Ustadz. Bapak-bapak yang dapat galak macam itu, berarti bapak insya Allah selamat dari azab kubur. Kenapa? Kenapa semua diazab? Kata malaikat, ini nggak usah diazab, udah azab kali ini di Medan. Kalau ada ibu yang model begitu, mempertahankan anaknya di pondok, menjaga aurat anaknya, dan dia semangat
maka itu adalah ibu-ibu yang solihah. Oh, kalau biniku nih Pak Ustadz, bukan kena anakku aja, aku pun disemburnya juga. Abang sedang di mana duit, di mana kunci motor, di mana kunci mobil, di mana. Jangan dulu lama-lama. Ini duit 2000 untuk parkirnya banyak-banyak, nanti berbini lagi. Kalau ada yang begitu, maka peganglah dia. Dia adalah bidadari yang dikirim Allah turun ke Medan. Allahu Akbar. Begitu cara menyenangkan hati mak-mak garis keras. Sekarang yang paling ditakuti dunia ini adalah grup mak-mak. Betul? Rempang, tahu rempang? Rempang itu tidak berhasil direbut. Kenapa? Karena kalau laki-laki bisa diancam, laki-laki unjuk rasa, masukkan ke penjara, tangkap. Tapi kalau perempuan bisa, tangkap kami, tangkap. Bertahan. Makanya kalau ada yang khawatir, ini kami khawatir Pak Ustadz, nanti pemilu ini penuh dengan kecurangan. Tidak akan curang. Kenapa? Karena ada gerakan mak-mak garis keras anti kecurangan. Mereka yang akan mengawal dari TPS sampai ke KPU, sampai pada puncaknya insya Allah pemilu damai di Indonesia. Kenapa? Karena gerakan mak-mak garis keras. Takbir. Betul ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cepat kali waktu habis di sini ya. Tadi saya berdiri jam setengah 10. Sekarang sudah jam setengah 11. Belum lagi selesai saya menjelaskan. Baru pondok pesantren tahfiz, belum lagi alimnya. Memang ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya bersih, tak terasa waktu itu berjalan. Tapi kalau kita ngomong di depan orang lama kali terasa. Macam tak bergerak. Memangnya pernah Ustaz ceramah di depan orang lapar, terasa lama? Pernah. Kapan? Pas buka puasa bersama. Tengok jam. Sampai akhirnya terdengar. Bukan, kalau di sini kan ceramah cuma nengok kita. Kusangka tadi jamaahnya nengok aku, rupanya nengok layar. Bagus juga aku masuk TV ya. Agak putih ku tengok. Pandai kameramen nih. Tolong pertahankan. Ceramahlah pas mau menyambut buka puasa. Jamaah kan nengok kita, ada yang nengok kiri, ada yang nengok. Selesai, akhirnya penderitaan itu berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menyambut puasa ini. Mudah-mudahan datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi azan Jakarta. Selesai acara makan. Aduh Pak, acara buka bersama yang paling tak mau lah tausiah. Kenapa? Lama kali terasa tausiah tadi. Kata jamaah kami yang dengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Tapi kalau di depan orang penghafal Quran, hatinya bersih, wali murid, orang-orang baik, tak terasa begitu lama. Padahal 1 jam rupanya saya sudah berdiri. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Aku tak sanggup. Ini masih ada 2 ceramah lagi. Siang 1, sore 1, besok 2 kali. Besok sore saya langsung terbang ke Gontor, Ponorogo. Habis hari Sabtu baru pulang ke Pekanbaru. Habis itu nanti entah kemana lagi tak ingat. Jadi kapan lah Ustaz berhenti nih? Berhenti. Udah datang jemput. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, maka jangan sampai bercakap berapi-api. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini udah dijemput pakai kereta api. Luar biasa memang pesantren Thayyibah. Nah, pondoknya sudah, pesantrennya sudah, tahfiznya sudah. Yang ketiganya, 4 adalah alim. Apa alim? Tahu dia isi Quran. Kalau dia hanya sekedar hafal Quran, bahaya. Apa bahayanya? Dibacanya Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Di mana Tuhan? Allah duduk di atas aras. Jadi mujassimah dia. Kenapa? Karena dia tidak belajar akidah Asy'ari. Siapa yang membentengi Ahlussunnah ini supaya tidak jadi mujassimah? Inilah 2 orang singa aswaja ini. Saya, Masya Allah, tabarakallah, hari ini gembira sekali bertemu dengan Maulana Abi Maulana Syarifuddin.
yang selama ini kita tonton di YouTube menjelaskan siapa yang mengatakan Allah duduk di atas aras bisa ditunjuk berarti Allah mukhalafatuhu lil awadis. Allah munazzahun anil jihati sitti. Allah maha suci dari 6 arah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Di mana dia? Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Maka ketika dia ciptakan tempat, dia tidak bertempat, dia tidak pindah ke tempat. Itu orang yang mengkaji hafal ayat dan akidahnya ahlus sunnah wal. Datang bapak-bapak pakai cincin ke masjid, cincin emas pula tuh, ke cincin ke masjid. Kenapa bapak pakai cincin? Kenapa pakai cincin emas? Ini ada ayatnya Pak Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau mau ke masjid. Ini perhiasan. Apa di ayatnya? Tapi pemahamannya sesat. Makna ayat itu bukan disuruh pakai perhiasan. Ayat itu ada asbabun nuzul, kronologis turunnya. Waktu itu orang musyrik jahiliyah tawaf di samping Ka'bah dalam keadaan uryanon tolik, mohon maaf, telanjang bulat. Lalu kemudian turun ayat, kalau kamu mau ke masjid pakai perhiasan, maksudnya pakai pakaian menutup aurat. Ayatnya benar, tapi tafsirnya keliru. Kenapa? Karena tidak bisa baca kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning Pak Ustadz? Karena kertasnya dari kertas ubi, warnanya kuning. Kalau sampai di Mesir tak ada warnanya kuning, warnanya tetap putih. Itu adalah istilah saja di negeri kita, kitab kuning, tapi sebenarnya kitab yang ditulis pakai bahasa Arab. Baca Quran mesti baca tafsirnya. Jalalain, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Naik lagi ke atas, saya mau Pak Ustadz yang bersanad panjang lebar, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Saya mau sanadnya dibuang, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Saya mau hukum-hukum saja, Al-Qiyah Al-Harasi, Imam Al-Qurtubi. Saya mau yang kisah-kisah saja, As-Sa'alabi, Tafsir Al-Khazin. Saya mau tafsir yang modern, tafsir dari banyak sekali tafsir ditulis oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Nah, ini semuanya baik-baik kita ambil. Syaratnya 3, Ahlus Sunnah wal. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya 4 mazhab tapi kita pakai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya bukan falsafi tapi tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Inilah maka anak-anak bapak ibu semua di sini. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dijelaskannya? Entah disuruhnya kami nengok pamflet. Pondok pesantren tahfiz dan alim kitab kuning At-Thayyibah Putra. Yang putrinya di mana? Putra putri, dua-duanya ada. Mudah-mudahan anak kita yang laki-laki dan perempuan dijaga Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam 60 menit ini. Saya ucapkan tahniah, selamat untuk bapak, anaknya udah hafal Quran. Selamat untuk ibu, anaknya hafal Quran. Selamat untuk anak-anakku, santri-santri semua. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Puncak dari pengajian, puncak dari maulid, puncak dari tabligh akbar bukan kajiannya, tapi adalah doanya. Aminkan doa kiai kita, ulama kita. Mudah-mudahan doa berjamaah ini dikabulkan Allah, menurunkan rahmat dan barakah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Pemimpin kita adil dan amanah. Kurang kuat amin. Sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.